Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi saya akan menjelaskan definisi kurikulum. Nah, definisi kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan yang biasanya direncanakan adalah ide, aspirasi manusia, atau warga negara yang akan terbentuk. Nah, yang akan direalisasikan disebut dengan kurikulum nyata. Sementara itu yang tidak bisa direalisasikan sebenarnya adalah sesuatu yang masih menjadi ide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum sebagai komponen pendidikan mempunyai 3 komponen penting dalam membangun pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Nah, kurikulum berfungsi untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini membantu generasi muda memahami warisan budaya dan tradisi yang perlu dijaga. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Nah, kurikulum juga mendorong siswa untuk berpikir inovatif dan menciptakan hal-hal baru. Ini penting agar pendidikan tidak hanya terpaku pada hal-hal lama, tapi juga membantu siswa. Nah, yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Nah, kurikulum mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan analisis. Nah, ini melatih kemampuan berpikir logis dan mandiri agar pelajar dapat menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari kurikulum. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian atau the adjunctive function. Nah, kurikulum berfungsi membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya dan perubahan zaman agar mereka dapat hidup dengan baik di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integrasi atau integration function. Nah, kurikulum bertujuan menyatukan berbagai ilmu dan pengalaman yang didapat siswa. Nah, ini membantu mereka melihat keterkaitan antara pengetahuan dari berbagai bidang. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi atau differentiation function. Nah, kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keunikan masing-masing melalui program yang sesuai dan bisa bervariasi. Nah, yang keempat yaitu fungsi persiapan atau propedeutic function. Nah, kurikulum mempersiapkan siswa untuk menghadapi pendidikan lanjut atau kehidupan kerja dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Nah, yang kelima yaitu fungsi pemilihan atau the selective function. Nah, kurikulum berperan membantu siswa memilih jalur pendidikan atau bidang keahlian sesuai dengan minat dan potensi mereka. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik atau the diagnosis function, yaitu kurikulum yang membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar, sehingga pengajar bisa memberikan bimbingan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1965, ada 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947. Bersifat politisi adalah salah satu ciri kurikulum 1947, karena dari awal berkiblat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur program dalam
Struktur program dalam Rencana Pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1952. Dalam kurikulum ini, bagaimana cara hidup yang sangat penting dalam kehidupan nyata di masyarakat menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Yang ketiga, kurikulum 1964. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecah masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Yang kedua, ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, kurikulum 1968. Sifat politisi melekat erat pada awal munculnya kurikulum 1968, mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat, dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum ini berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum ini banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinakan. Model seperti ini yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan Namun, banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Yang keempat, kurikulum 1994. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, masa reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang. Yang pertama ada kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum.
Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. KBK berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dan yang ketiga, kurikulum merdeka. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan secara kerangka kurikulum yang fleksibel, sekaligus berfungsi pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan berkompetensi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, pemikiran kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving. Pemikiran kritis dan pemecahan masalah merupakan kemampuan untuk menganalisis situasi dan masalah secara kritis, mengevaluasi informasi, dan menyusun berbagai solusi yang tepat. Yang kedua yaitu kerjasama dan kemampuan bekerja dalam tim atau collaboration and teamwork. Kerjasama dan kemampuan bekerja dalam tim merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam tim yang efektif. Yang ketiga yaitu komunikasi atau communication. Komunikasi merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan pandangan kepada orang lain secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu kreativitas dan inovasi atau creativity and innovation. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kegiatan imajinatif yang memanifestasikan kecerdasan dari pemikiran yang berdaya guna menghasilkan suatu produk atau menyelesaikan suatu persoalan dengan cara tersendiri. Inovasi merupakan suatu ide, gagasan, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention, ciptaan maupun discovery atau penemuan, untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis proyek. Ciri-ciri utama dari model pembelajaran berbasis proyek meliputi yang pertama yaitu pengalaman praktis. Siswa terlibat dalam kegiatan nyata dan proyek-proyek yang menuntut penerapan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Model ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Siswa sering bekerja dalam tim atau kelompok, mempromosikan kerjasama, komunikasi, dan keterampilan sosial. Yang keempat yaitu keterampilan multidisipliner. Model ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan lintas disiplin, termasuk keterampilan penelitian, pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Yang kelima yaitu relevansi kurikulum. Proyek-proyek didesain agar relevan dengan kurikulum yang ada, sehingga siswa dapat mengaitkan pembelajaran mereka dengan kehidupan nyata. Yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi holistik. Evaluasi dalam model ini sering mencakup penilaian berdasarkan hasil proyek, kemajuan individu, dan keterampilan yang dikembangkan, bukan hanya tes atau ujian tertulis. Saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi dan asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu metode evaluasi dalam pembelajaran. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan lainnya berdasarkan nilai tertentu melalui penilaian. Dalam pengertian lain, antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki, yaitu ketiga kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu tujuan khusus,
untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif dilakukan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu fungsi sumatif. Fungsi sumatif dikaitkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini baru bisa dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dianggap selesai. Selanjutnya yaitu teknik asesmen untuk mengukur hasil belajar. Teknik asesmen merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, asesmen berfungsi untuk memantau sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen terbagi menjadi 4, yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen otentik, dan asesmen portofolio. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teknik asesmen. Yang pertama yaitu validitas. Asesmen harus mengukur kompetensi yang sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas. Hasil asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas. Hasil asesmen harus konsisten dan dapat diandalkan, memberikan hasil yang serupa jika dilakukan dalam situasi yang sama. Yang ketiga yaitu objektivitas. Asesmen harus bebas dari bias dan dilakukan secara adil terhadap semua siswa. Manfaat utama dari teknik asesmen dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa serta memberikan umpan balik yang berkesinambungan untuk meningkatkan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu inovasi dan tren kurikulum modern. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan telah mengalami banyak inovasi dan tren baru, terutama yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, serta untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan di era modern. Yang pertama, ada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah menjadi elemen penting dalam pendidikan modern, memfasilitasi berbagai aspek proses belajar mengajar. Teknologi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya belajar, mempercepat komunikasi, serta mempermudah pengelolaan pembelajaran. Dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran secara daring atau online learning. Pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Dengan platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Zoom, atau Moodle, siswa dapat mengakses materi belajar secara fleksibel dan guru dapat memberikan umpan balik lebih cepat. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih interaktif dengan berbagai alat multimedia seperti video, animasi, dan simulasi. Yang kedua, ada penggunaan teknologi berbasis AI atau Artificial Intelligence. Teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai diterapkan dalam dunia pendidikan. AI dapat membantu personalisasi pembelajaran, di mana sistem dapat menyesuaikan konten dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Misalnya, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo menggunakan AI untuk menyesuaikan level dan jenis soal berdasarkan kemampuan pengguna. Dan yang ketiga, ada gamifikasi. Gamifikasi dalam pendidikan adalah penerapan elemen-elemen seperti poin, level, dan penghargaan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Teknologi gamifikasi sudah banyak diterapkan di platform pendidikan seperti Kahoot dan Quizizz yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Yang kedua yaitu pengaruh tren pendidikan modern. Tren pendidikan modern berfokus pada pendekatan yang lebih terpusat pada siswa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pengaruh tren pendidikan modern juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning.
Salah satu tren terbesar dalam pendidikan modern adalah pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Dalam PBL, siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek nyata yang berkaitan dengan dunia nyata. Proyek ini memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang relevan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. PBL juga memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan riset. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan, tetapi siswa diberi kebebasan untuk mengelola dan menyelesaikan proyek mereka sendiri. Dan yang terakhir, ada flip classroom. Metode flip classroom atau kelas terbalik juga menjadi tren dalam pendidikan modern. Dalam metode ini, siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bahan bacaan. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Metode ini memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran dan memperdalam pemahaman mereka dengan cara yang lebih praktis dan interaktif.